Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam Bu. Saya kesini ingin konsultasi KB. Saya kan baru nikah, umur saya baru 23 tahun. Dan saya nggak ngerti cara pemakaian KB dan KB itu seperti apa. Baik Bu, saya akan menjelaskan macam-macam KB beserta aktivitasnya. Jadi KB yang paling sederhana itu adalah kondom, itu kondom pria. Seperti ini Bu, ini modelnya. Dia sangat efektif ya Bu. Apalagi dia juga bisa mencegah infeksi menular seperti HIV atau AIDS. Kemudian yang kedua itu ada kondom wanita. Nah, kalau kondom wanita itu dipasang di dalam vagina untuk menutupi di luar genitalia. Sama aja, cuman dia dimasukin ke dalam vagina sedikit. Nah, kemudian apa resiko dari pemakaian kondom? Kondom tergolong aman, namun tetap harus diwaspadai adanya kemungkinan alergi karena kondom itu ada yang terbuat dari latex, yaitu plastik, sehingga membuat timbulnya iritasi kulit. Kemudian ada spermisida. Nah, kalau spermisida itu merupakan zat kimia yang membunuh sperma setelah keluar dari penis untuk mencegah kehamilan. Ini juga cukup efektif digunakan secara tunggal. Nah, ada juga yang dia bentuknya aerosol atau busa, tablet vaginal, suppositoria atau dissolvable film dan krim. Nah, ini juga dia sangat efektif ya Bu ya. Dia juga bisa melindungi dari tertularnya infeksi menular seksual seperti HIV atau AIDS. Namun kekurangannya ini hanya bertahan 1-2 jam efektifnya sebelum melakukan hubungan seksual. Nah, jadi cara menggunakannya itu kalau untuk spermisida harus menunggu 15-20 menit setelah pemasangan. Sebagai kontrasepsi, efektivitas spermisida bergantung pada kepatuhan mengikuti cara penggunaan. Memang agak ribet sih Bu menurut saya kalau spermisida. Nah, selanjutnya ini metode kontrasepsi yang hormonal. Yang pertama itu ada pil KB. Nah, kalau pil KB itu pil yang di dalamnya itu terdapat hormon. Nah, hormon itu substansi kimia yang mengatur dan memfungsikan organ tubuh. Nah, jadi si pil hormon ini dapat mengatur ovarium dan uterus. Kemudian ada KB suntik. Nah, kalau KB suntik itu ada 2 ya Bu, ada KB suntik 1 bulan, ada KB suntik 3 bulan. Nah, kalau KB suntik 3 bulan biasanya disebut DMPA. Bedanya apa? Kalau KB suntik 1 bulan itu dia ada kandungan hormon progestin atau progesteron sama hormon estrogen. Jadi pil kombinasi ada 2 hormon. Nah, kemungkinan mungkin efek sampingnya akan lebih terasa gitu Bu. Tapi kalau yang KB suntik 3 bulan dia hanya berisi hormon progesteron tapi nggak ada hormon estrogennya. Nah, seperti itu Bu. Jadi mungkin bedanya di efek samping aja. Selanjutnya terus ya. Selanjutnya ada implan atau norplan. Nah, kalau implan atau norplan ini seperti ini, dia adalah susuk, yaitu norplan yang dimasukkan ke dalam tubuh kita itu di bagian lengan sini, lengan dalam. Nah, dia efektif mencegah kehamilan lebih dari 5 tahun. Nah, jadi nanti ada 6 batang kapsul kecil yang fleksibel. Dia juga terbuat dari silastik berisi levonorgestrel. Nah, apa itu? Itu adalah suatu hormon progesteron
yang memiliki panjang 3-4 cm dan diameter 2,4 mm. Nah, cara kerja Norplant ini bagus banget. Dia bisa mengekalkan di serviks, dia bisa menghambat pembuahan sekitar 50%, kemudian menekan pertumbuhan endometrium, dan mengurangi produksi progesteron, hormon dalam tubuh kita secara alami. Kelebihan dari si susuk ini atau Norplant, dia dapat dicabut setiap saat sesuai kebutuhan. Misalnya ibu habis memakai itu mau langsung cabut, itu bisa habis setelah pemakaian 1 bulan mau cabut tuh bisa gitu Bu. Kemudian cara penggunaannya mudah, terus dia sangat cepat efeknya, yaitu kurang dari 24 jam setelah pemakaian. Setelah dicabut kesuburan akan kembali dengan cepat. Memiliki waktu efektif yang lama, yaitu bertahan lebih dari 5 tahun. Sebelum pemasangan nggak perlu kita ada pemeriksaan dalam. Dia nggak ada kandungan hormon estrogennya, kemudian tidak mengganggu kegiatan hubungan seksual. Nah, selanjutnya AKDR atau IUD. Nah, kalau AKDR atau IUD ini yaitu KD spiral atau yang dimasukkan yang berbentuk huruf T seperti ini. Ini KD spiral yang seperti ini bentuknya ya Bu. Nah, nanti itu dimasukkan ke dalam rahim. Nah, dimasukkan ke sini nih Bu. Tuh. Nah, dia juga bentuknya sangat kecil seperti ini persis Bu. Tuh. Mudah dipasang dan dikeluarkan. Tingkat keefektifan AKDR juga tinggi dengan efek samping dan komplikasi juga ringan. Nah, ini mekanisme kerjanya. Nah, jadi si IUD ini dia mengeluarkan hormon untuk mengentalkan lendir serviks. Jadi kalau lendir serviksnya itu kental, menghalangi si sperma itu masuk ke dalam rahim, kemudian mempengaruhi fertilisasi sebelum ovum mencapai kafum uteri. IUD bekerja terutama mencegah sperma dan ovum bertemu. Nah, kemudian selanjutnya ini waktu pemasangan AKDR atau IUD. Dipasang setelah bidan yakin klien tidak dalam posisi mengandung dan bebas dari infeksi utera atau infeksi vagina. Atau dia juga lagi nggak menstruasi dan dia yakin nggak ada riwayat hubungan seksual. Nah, kemudian selanjutnya ada metode kontrasepsi mantap atau sterilisasi, yaitu ada tubektomi. Cuman karena ibu masih muda, sepertinya ini gak cocok ya Bu, tubektomi. Nah, tapi tetap saya jelaskan, tubektomi adalah tindakan penutupan terhadap kedua saluran telur sehingga satu telur tidak dapat menetes satu telur. Jadi di sebelum ke rahim itu si sperma itu kan ada saluran ya Bu. Nah, di saluran itu dipotong atau diikat, jadi spermanya nggak bisa masuk itu Bu di saluran itu. Nah, itulah tubektomi Bu. Karena ibu masih baru, jadi sangat tidak disarankan. Kedua ada vasektomi tapi untuk laki-lakinya. Nah, dari penjelasan saya tadi, kira-kira ibu pakai yang mana Bu? Aisyah ngambil suntik KB 3 bulan aja Bu. Suntik KB 3 bulan? Oh, saya jelaskan lagi ya Bu ya, sedikit. Nah, mekanisme kerja dari suntik KB 3 bulan ya, yaitu dia bisa mencegah terjadinya ovulasi. Ovulasi itu pas kita lagi keadaan subur. Nah, sel telur itu menghasilkan telur. Kemudian menurunkan hormon luteinizin. Nah, ini juga untuk kesuburan, jadi menurunkan hormon kesuburan.
Kemudian endometrium menjadi dangkal dan atrofis dan kandungan yang tidak aktif. Maksudnya itu intinya dia mencegah kesuburan itu naik meningkat. Tuh. Tapi dia tidak berbahaya, Bu. Nah, efektivitas dari DMPA. Menurut DKKBN, kontrasepsi suntik yang mengandung DMPA memiliki efektivitas yang tinggi yaitu 0,3% kehamilan dari 100 perempuan dalam 1 tahun pemakaian. Nah, kemudian kegagalan biasanya disebabkan oleh teknik penyuntikan yang salah. Jadi intinya ini juga harus disiplin, Bu. Kalau nggak disiplin, misalnya lebih dari 3 bulan aja sedikit, ya bisa aja kebobolan. Jadi harus. Nah, tapi sebelum ibu mau suntik yang kedua, ibu itu harus diundur. Misalnya jadwalnya itu pas bulan 1, bulan yang ketiga, bulan 1 Maret. Nah, ibu nggak boleh pas tanggal 1-nya. Ibu harus seminggu sebelum tanggal 1 atau 6 hari sebelum tanggal 1. Berarti itu kan kurang lebih tanggal 24 atau 25. Nah, tanggal segitulah ibu harus mulai disuntik KB yang kedua. Seperti itu, Bu. Jadi jangan pas 3 bulan toh, tapi harus misalnya 26 hari atau 24 hari undur biar nggak ada kebobolan atau pas kadar efektifnya rendah ibu berhubungan itu nanti takutnya malah hamil gitu, Bu. Nah, bagaimana, Bu? Ibu masih yakin tetap mau pakai KB suntik 3 bulan atau DMPA? Iya. Ya, baik, Bu. Bisa Ibu kesini lagi. Nanti akan saya kasih tahu bagaimana prosedurnya, Ibu ya, dan akan saya persiapkan. Baik, Bu. Apa Ibu bisa dipahami? Iya, Bu. Terima kasih, Bu Bidan. Ya, Bu. Sama-sama, Bu. Iya, Bu. Begitu saya pamit ya, Bu. Iya, Bu. Assalamualaikum. Salam.